Analisa yuridis. Saudara Jaksa Penuntut Umum, tolong dibacakan pasal yang didakwakan, pasalnya saja, dan juga analisa yuridis, tidak langsung ke unsur tadi. Oke. Pasal yang didakwakan, adapun primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Analisa yuridis selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Untuk analisa yuridis, mohon izin untuk kami bacakan pada pasal unsur pasal yang akan kami buktikan majelis. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan. Dituntut seumur hidup, Sambo diberi hakim kesempatan untuk ungkap bukti tambahan pekan depan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang memimpin persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat memberikan waktu bagi Verdi Sambo dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan sejumlah bukti dan nota pembelaan atau pleidoy dalam sidang lanjutan pekan depan. Hakim Wahyu memberikan kesempatan itu kepada Sambo dan tim kuasa hukumnya setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari hari ini. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke, kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan. Tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian. Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktian. Hakim Wahyu mengatakan dia memberikan waktu 1 pekan kepada Sambo dan tim penasihat hukum untuk menyusun nota pembelaan dan menjelaskan bukti-bukti tambahan dalam persidangan lanjutan yang direncanakan pada Selasa 24 Januari mendatang. Arman pun sepakat dengan usulan Hakim Wahyu. Setelah itu, Hakim Wahyu meminta kesediaan Jaksa Penuntut Umum untuk memulai sidang lanjutan pada Selasa pekan depan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan penjara seumur hidup kepada Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Jaksa menganggap Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 30 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, dalam tuntutan itu jaksa juga menganggap Verdi Sambo terbukti melanggar dakwaan kedua, pertama primer, yakni pasal 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa juga memaparkan sejumlah hal yang memberatkan bagi Verdi Sambo dalam tuntutan. Pertama, perbuatan Verdi Sambo mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Kedua, Verdi Sambo berbelit dan tidak mengakui perbuatan dalam memberikan keterangan di persidangan. Ketiga, perbuatan Verdi Sambo menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Keempat, perbuatan Verdi Sambo tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Kelima, perbuatan Verdi Sambo telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Keenam,
perbuatan Ferdi Sambo telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya! Kami sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sudah berkonsultasi? Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum.
Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian ya. Kepada penasihat hukum, sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktiannya. Baik. Ya. Yang galade poin D, BAP saksi Sugeng Putut Wicaksono tanggal 3 Agustus 2022 poin 8 di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saudara Ferdi Sambo cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. E, berdasarkan keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh alat bukti lain dan tidak boleh hanya bertumbuh pada satu alat bukti saja. F, bahwa berdasarkan pendapatnya ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Profesor Muhammad Mustafa menerangkan, satu, orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. Dua, bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G, bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadif Propam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut benar terjadi apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi dan cara-cara sebagai berikut. Satu, adanya fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar dan berada di pemukiman. Nofriansyah adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Rumah Saguling dan Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. H, berdasarkan teori relasi kuasa perbuatan yang ditujukan kepada korban Nofriansyah merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi sehingga menjadi janggal jika perbuatan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh Putri Chandrawati ke lantai dan ke atas kasur. I, adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosa justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya dalam kamar tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu resign. Sebagaimana bersesuaian dengan keterangan terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal Wibowo. J, adanya kejanggalan di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri
di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3 nomor 46, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pelecehan seksual atau pemerkosaan umumnya. Ditambah lagi di mana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek, seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Chandrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya, karena saudara Ferdi Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Daden, saksi Cuk Putranto yang dalam persidangan menerangkan bahwa saudara Ferdi Sambo sebelum ke rumah Duren 3 nomor 46 mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok. K. Tuduhan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Nofriansyah tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat visum et repertum sebagaimana pendapat Profesor Muhammad Mustafa. Pokoknya memberikan pendapatnya bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja. Bahwa dalam keterangan ahli kriminologi Dr. Muhammad Mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan kesesuaian keterangan antara saksi Richard, saksi Kuat, saksi Riki, dan terdakwa Putri, bahwa pada saat kejadian dan terdakwa Putri merasa khawatir terhadap korban Nofriansyah yang mempunyai senjata api, sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 orang ART, yaitu saksi Kuat dan saksi Susi saja, sehingga menyebabkan terdakwa Putri kemudian memutuskan untuk menghubungi saksi Riki, namun ternyata tidak diangkat oleh saksi Riki, sehingga kemudian terdakwa Putri menghubungi saksi Richard yang sedang berada di alun-alun Masjid Kota Magelang bersama dengan saksi Riki dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Riki, saksi Susi, dan saksi Richard menerangkan setibanya di rumah Magelang, saksi Riki langsung naik ke atas lantai 2 bersama dengan saksi Kuat, saksi Richard, namun yang masuk ke dalam kamar menemui terdakwa Putri hanya saksi Riki saja. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Richard, diketahui saksi Riki berada dalam rentang waktu yang cukup lama bersama terdakwa Putri dalam kamar tersebut, yang mana tidak lama kemudian saksi Riki keluar dari kamar terdakwa Putri lalu turun ke lantai 1 dan bertemu dengan saksi Richard, dan saksi Riki sempat menanyakan keberadaan korban Nofriansyah. Lalu saksi Riki masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung mencari senjata api milik korban Nofriansyah. Dan apa yang dilakukan saksi Riki dilihat oleh saksi Richard. Dengan adanya pertemuan antara terdakwa Putri dengan saksi Riki dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum saksi Riki mengambil tindakan mengamankan senjata milik korban Nofriansyah, mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan persetujuan dari terdakwa Putri. Terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata api tersebut kemudian diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri Chandrawati yang tidak mungkin dilakukan oleh saksi Riki tanpa adanya persetujuan dari terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengamanan senjata api milik korban Nofriansyah tersebut merupakan kehendak dan persetujuan terdakwa Putri Chandrawati. 9. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki, saksi Sugeng, dan keterangan terdakwa Putri yang saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Riki yang berasal mengamankan senjata api dinas jenis HS
milik korban Nofriansyah dan senjata api dinas jenis TRO tersebut di samping untuk mencegah agar supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nofriansyah dengan saksi Kuat Maruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nofriansyah dengan pisau. Juga bentuk respon saksi Riki untuk menyikapi kekhawatiran terdakwa Putri atas ancaman korban yang memiliki senjata api, yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat, sedangkan korban Nofriansyah mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon saksi Richard karena di rumah hanya bertiga. Dengan demikian, hal ini kembali menegaskan isyarat adanya kehendak terdakwa Putri Chandrawati untuk melucuti senjata api korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan bukan atas inisiatif sendiri dari saksi Riki Rizal Wibowo. 10. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard, saksi Riki yang menerangkan benar, saksi Riki masuk ke dalam kamar lantai 1 kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan korban Nofriansyah telah melucuti atau mengambil 1 buah senjata api jenis AS milik korban Nofriansyah dan 1 buah senjata api dinas TRO dan kemudian menyimpan atau menyembunyikannya di kamar Tribrata Putra Sambo yang berada di lantai 2. Bahwa sesuai persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Riki, saksi Sugeng dan keterangan terdakwa Putri memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Riki mengamankan senjata api dinas jenis AS milik korban Nofriansyah Huta Barat dan senjata api dinas TRO tersebut karena inisiatif pribadi saksi Riki supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya antara korban Nofriansyah dan saksi Kuat Maruf sangat disangsikan karena ternyata saksi Riki tidak mengamankan senjata atau pisau yang digunakan oleh saksi Kuat Maruf untuk mengejar-ngejar dan sempat mengancam akan membunuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga tindakan saksi Riki menunjukkan perbuatan saksi Riki tersebut merupakan pelaksanaan dari kehendak Putri Chandrawati terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api sebagaimana keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat, sedangkan korban Nofriansyah mempunyai senjata atau pistol. Kemudian saya menghubungi Richard Eliezer karena di rumah hanya bertiga. 12. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Putri Chandrawati pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa Putri Chandrawati ada menghubungi saudara Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saudara Ferdi Sambo bahwa korban Nofriansyah telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saudara Ferdi emosi dan marah kepada korban Nofriansyah. Namun terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saudara Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansyah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Saudara Ferdi menyetujui permintaan terdakwa Putri Chandrawati tersebut dan terdakwa Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Maruf, saudara Ferdi, saksi Riki, dan terdakwa Putri Chandrawati benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik dari hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 maupun esok hari tanggal 8 Juli 2022 disepakati terdakwa Putri dan saudara Ferdi berkehendak yang sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo maupun Kuat Maruf yang bertugas menjaga anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan saksi Susi dan saksi Riki dan keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 10 WIB saksi Riki yang tugasnya dengan saksi Kuat Maruf sebenarnya adalah menjaga anak dari saudara Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun terdakwa Putri tetap meminta saksi Riki untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan tertentu di luar dari tugasnya yang seharusnya, yaitu menjaga anak-anak terdakwa Putri Chandrawati. Dan saksi Riki yang sudah memahami kehendak dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut menerima ajakan terdakwa Putri Chandrawati untuk berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan
dan rencana selanjutnya dari terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo selaku atasan untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggungjawaban korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati sendiri benar telah menerima perintah terdakwa Putri Chandrawati untuk berangkat ke Jakarta. Lalu saksi Ricky juga mengajak saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Padahal saksi Ricky mengetahui sudah ada konflik antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan saksi Ricky tersebut adalah sepengetahuan dan atas persetujuan terdakwa Putri Chandrawati, karena saksi Ricky Rizal Wibowo justru mengetahui terdakwa Putri Chandrawati lah yang paling merasa terancam dengan adanya kehadiran korban Nofriansah Joshua Huta Barat di dekatnya, namun tetap diajak berangkat bersama-sama oleh saksi Ricky ke Jakarta, sehingga tanpa persetujuan terdakwa dengan keikutsertaan saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah, maka mereka tidak akan diajak bersama-sama ke Jakarta dengan terdakwa Putri Chandrawati. Izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati, benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, terdakwa Putri Chandrawati ada meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Ricky Rizal Wibowo, saudara Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Putri Chandrawati yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya dan sekaligus untuk membackup Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Ferdi Sambo dan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati yang sadar betul saksi Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang, dan saksi Ricky Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saudara Ferdi Sambo, sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saudara Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, melainkan hasil keputusan, kehendak, dan rencana terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo untuk membackup saudara Ferdi Sambo jika korban Nofriansah melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saudara Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Ricky Rizal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS milik korban Nofriansah ke dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh saksi Ricky Rizal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Chandrawati adalah perbuatan saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mendukung kehendak saudara Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saudara Ferdi Sambo apabila korban Nofriansah ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Azan Romer, saksi Prayogi,
dan saksi Farhan yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Putri Chandrawati, benar sekira pukul 10.00 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di mana terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Sedangkan saksi Richard Eliezer selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Terdakwa Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus nomor polisi L1973ZX dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nofriansah yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, saudara Ferdi Sambo, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Chandrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak saudara Ferdi Sambo akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah di Jakarta, serta menjadi petunjuk adanya peran serta saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nofriansah, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nofriansah sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Riki Rizal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, saksi Riki Rizal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nofriansah, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nofriansah pergi ke toilet di rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh saksi Riki Rizal Wibowo, hingga kemudian korban Nofriansah kembali lagi ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, di mana saksi Riki Rizal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard Eliezer setelah kejadian penembakan bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nofriansah yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus nomor polisi L1973ZX milik saudara Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari Riki Rizal Wibowo untuk mendukung rencana terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saudara Ferdi Sambo, dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo pada saat akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nofriansah apabila korban melawan. Dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sewaktu di Magelang yang mengatakan kepada saksi Putri untuk melaporkan kepada saudara Ferdi Sambo agar tidak ada duri dalam keluarga. Meskipun saksi Kuat Ma'ruf mengatakan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap terdakwa Putri Chandrawati, hal ini menunjukkan bahwa pisau yang dibawa oleh saksi Kuat Ma'ruf memang sengaja dibawa dari Magelang ke Jakarta dengan tujuan untuk membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan. Dan pada saat setelah kejadian pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat,
pisau yang dibawa tersebut terus melekat pada saksi Kuat Ma'ruf dan baru diserahkan oleh saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh penyidik dan beberapa anggota provos, dan berdasarkan keterangan saksi Prayogi, pisau tersebut diambil saksi Kuat Ma'ruf dari dalam tas yang dibawa oleh saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Susi serta terdakwa Putri Chandrawati bahwa benar rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer menanyakan kepada terdakwa Putri terkait lokasi PCR. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer menjawab, sudah Ibu. Lalu terdakwa Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya sudah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa Putri Chandrawati memberikan petunjuk bahwa penentuan lokasi pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh terdakwa Putri tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saudara Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai satu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saudara Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 nomor 46 sebelum terdakwa Putri tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan barang bukti menunjukkan bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV saudara Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift, naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan terdakwa Putri tiba dari Magelang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Putri, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto yang dikuatkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV rombongan terdakwa Putri Chandrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Bahwa saksi Riki Rizal Wibowo yang juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam yang sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa benar pada saat terdakwa Putri dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu terdakwa di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer untuk mengamankan senjata api jenis Steyr ke lantai 3 untuk dibawa dan disimpan di lemari senjata yang tempatnya ada di dalam kamar saudara Ferdi Sambo. Dan terdakwa Putri, hal itu menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana perampasan nyawa guna meminimalisir perlawanan dari korban Nofriansah yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr tersebut apabila tidak diamankan.
bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan terdakwa Putri Chandrawati, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saudara Ferdi Sambo yang ada di lantai 3, karena senjata api tersebut melekat pada ajudan. Bahwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa benar berdasarkan perintah dari terdakwa Putri sekira pukul 14.58 waktu CCTV, saksi Richard Eliezer membawa senjata api jenis Steyr tersebut ke lantai 3, lalu meletakkan senjata api tersebut di dalam lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dan permintaan dari terdakwa Putri. Hal ini petunjuk bahwa pelucutan senjata korban Nofriansah adalah kehendak dari terdakwa Putri dan saudara Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan terdakwa Putri Chandrawati yang meminta saksi Richard Eliezer untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3 menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api jenis HS milik korban Nofriansah akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Karena senjata api tersebut diserahkan saksi Richard Eliezer pada saudara Ferdi Sambo, dan pada saat menyerahkan senjata api tersebut dilihat dan diketahui oleh terdakwa Putri Chandrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, benar setelah sampai di rumah saguling terdakwa Putri Chandrawati tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari oleh korban Nofriansah dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sehingga peran fisik terdakwa Putri tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati, dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo, saudara Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rizal Wibowo menggunakan HT, dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV, saksi Riki Rizal Wibowo naik ke atas lantai 3 melalui lift untuk menemui saudara Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo, setelah saksi Riki Rizal Wibowo bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, lalu saudara Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saudara Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saudara Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia?" Kemudian dalam kurung Yosua kemudian dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saudara Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia atau Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah atau ditolak oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saudara Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3. Izin majelis yang lain untuk selanjutnya dianggap dibacakan, saya lanjutkan lagi. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas,
maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak dan pengetahuan yang dimiliki terdakwa Putri, adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena baik terdakwa Putri memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentan waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang, terdakwa Putri meminta saksi Riki Rizal Wibowo melucuti senjata api jenis HS milik korban Nofriansah dan senjata api jenis Steyr. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling, terdakwa Putri tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS dan senjata api jenis Steyr yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo, sehingga peran fisik terdakwa Putri Chandrawati dengan sengaja tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MA menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa Putri Chandrawati tetap melaksanakan kehendaknya untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan sengaja tetap mengamankan senjata milik korban Nofriansah tersebut dengan cara memberikan arahan atau meminta saksi Richard Eliezer untuk menyimpan senjata api tersebut di lemari senjata api yang ada di ruang lantai 3 di Rumah Saguling, yang mana lantai 3 adalah private, tidak sembarang ART atau ajudan dapat naik ke lantai 3 karena untuk dapat naik ke lantai 3 harus seizin dan perintah dari terdakwa Putri atau saudara Ferdi Sambo. Terdakwa Putri dengan sengaja telah meluluskan rencananya bersama saudara Ferdi Sambo tersebut dengan cara mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 untuk menemui saudara Ferdi Sambo, dan hal tersebut menguatkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf mengetahui kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati merampas nyawa korban Nofriansah dan meminta dukungan kepada saksi Kuat Ma'ruf dan juga meminta saksi Riki Rizal Wibowo dengan cara ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 seolah-olah akan melaksanakan isolasi mandiri, padahal diketahui oleh terdakwa Putri Chandrawati bahwa saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf tidak melakukan tes PCR. Namun untuk meluluskan rencana yang telah dirancang dan disusun oleh terdakwa Putri bersama dengan saudara Ferdi Sambo meminta keduanya untuk ikut membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo saat pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah. Terdakwa Putri yang sudah berkehendak merampas nyawa Nofriansah ikut mendampingi dan mendengarkan pada saat saudara Ferdi Sambo meminta kesanggupan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer, "Siap komandan." Dan terdakwa Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saudara Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah, yang mana pada saat saudara Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan dan penembakan terhadap korban Nofriansah dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah dengan skenario-nya adalah korban Nofriansah dianggap telah melecehkan terdakwa Putri yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer datang. Selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard Eliezer dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer. Bahwa menurut saksi Richard Eliezer, terdakwa Putri pun juga mendengarkan pada saat saudara Ferdi Sambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dan mendengar terdakwa Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saudara Ferdi Sambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan, dan hal tersebut bersesuaian dengan tempat dilaksanakannya perampasan
nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa terdakwa Putri Chandrawati yang sudah tetap berkehendak dengan sengaja mau merampas nyawa korban Nofriansah ikut mendampingi saudara Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard Eliezer untuk menambahkan amunisi pada senjata api merek Glock milik saksi Richard Eliezer. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard Eliezer yang semula berisi 7 butir peluru ditambah 8 butir peluru. Selanjutnya saksi Richard Eliezer memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock miliknya untuk mengikuti permintaan saudara Ferdi Sambo tersebut, yang mana terdakwa Putri telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa Putri Chandrawati juga telah mengetahui dan mendengar bahwa saksi Richard Eliezer yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah, sementara saudara Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer, karena kalau saudara Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Izin untuk dilanjutkan. Izin untuk melanjutkan majelis. Bahwa terdakwa Putri Chandrawati sangat mendukung rencana kehendaknya merampas nyawa korban Nofriansah yang akan dilaksanakan oleh saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer. Maka untuk memuluskan rencana dan kehendak tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengajak saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf naik mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan isolasi mandiri. Padahal terdakwa Putri Chandrawati mengetahui Ricky Rizal dan saksi Kuat tidak melakukan tes PCR, dan terdakwa sangat mengetahui pasti jika terdakwa Putri Chandrawati pergi, pasti korban Nofriansah akan ikut kemanapun terdakwa Putri pergi. Dan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak dari terdakwa Putri tidak menolak permintaan terdakwa Putri dan ikut mendukung dengan cara mengawal korban Nofriansah sampai di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan membackup saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer saat pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah. Bahwa untuk menjalankan skenario terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo seolah-olah terdakwa Putri Chandrawati akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah sehingga terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah dan saksi Richard Eliezer, maka terdakwa Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah dinas Duren 3 sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian, yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah kemudian berniat melecehkan atau memperkosa terdakwa Putri Chandrawati. Terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki pelempasan nyawa korban Nofriansah dengan cara ditembak dan telah mengetahui pelaksanaannya di rumah dinas Duren 3 saat tetap berada di dalam kamar dan mendengar suara keributan dan mendengar bunyi letusan senjata, juga tidak ada keinginan untuk keluar kamar, justru menutup telinganya dengan menggunakan tangannya, tetap tidak tergerak untuk keluar dan tanpa ada upaya untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya, terdakwa Putri Chandrawati, saudara Ferdi Sambo meminta saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk datang ke rumah, lalu saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri memberi uang kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat masing-masing sebesar 500 juta rupiah, sedangkan saksi Richard Eliezer sebesar 1 miliar rupiah. Namun uang tersebut akan diserahkan setelah selesai kasus tersebut selesai. Selain itu, terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo juga meminta saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengganti HP dengan memberikan HP iPhone 13 Max, dan terdakwa Putri Chandrawati juga telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saudara Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah hingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa Putri tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud
yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya saudara Ferdi, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansyah. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, dan seharusnya terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk tidak merencanakan dan kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan membuat korban Nofriansyah ikut ke Duren 3 dengan siasat untuk isolasi mandiri. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk tidak melaksanakan niatnya bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan cara ditembak di rumah dinas nomor 46. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan cara terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami akan melanjutkan dengan unsur merampas nyawa orang lain dan akan kami langsung kepada, dikarenakan faktanya sama, majelis izin untuk membacakan fakta-fakta hukum lainnya. Tidak kami bacakan kembali. Silakan saudara jaksa penuntut. Langsung aja. Pasal 5. Bahwa adanya persesuaian antara fakta hukum pelucutan senjata api di Magelang pada saat akan kembali ke Jakarta dengan kehendak saudara Ferdi Sambo, terdakwa Putri Candrawati yang meminta kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut serta ke Jakarta dalam rangka membackup saudara Ferdi Sambo jika ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi kepada korban Nofriansyah atas permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa Putri Candrawati di Magelang, perbuatan alibi bermain bulu tangkis, penyimpanan senjata api jenis Tair AUK di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas perintah terdakwa Putri Candrawati yang di luar kebiasaan, dan penyerahan senjata api jenis HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansyah yang sebelumnya dilucuti oleh saksi Ricky Rizal kepada saudara Ferdi Sambo, penyampaian kehendak dan rencana merampas nyawa korban Nofriansyah dengan skenario tembak-menembak di Duren 3 dengan modus isolasi mandiri oleh terdakwa Putri Candrawati dan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf, sehingga perbuatan pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah di Duren 3 sesuai skenario yang dibuat dan tindakan-tindakan untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum pidana hingga pemberian hadiah dalam bentuk barang dan uang baik yang sudah maupun yang belum selesai dilakukan adalah suatu rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi petunjuk kuat adanya persamaan kehendak secara bersama-sama antara terdakwa Putri Candrawati, saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal dengan maksud untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan cara menembak dan pembuatan skenario tembak-menembak. Akan dilanjutkan majelis. Izin membacakan kesimpulan dari kesimpulan. Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan di sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya
tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal, dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Bahwa adanya persesuaian antara fakta hukum pelucutan senjata api di Magelang pada saat akan kembali ke Jakarta dengan kehendak saudara. Sudah ya? Oke. Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Izin mengalis langsung kepada karena faktanya sama. Bahwa dari rangkaian peran bersama bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati yang dilakukan secara bersama-sama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002. Ini semua sudah tadi terurai. Terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak dan telah mengetahui pelaksanaan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saat tetap berada di dalam kamar dan mendengar suara keributan dan mendengar bunyi letusan senjata, juga tidak ada keinginan untuk keluar kamar. Justru menutup telinganya dengan menggunakan tangannya, tetap tidak bergerak untuk keluar. Dan tanpa adanya upaya untuk mencegahnya dan juga tanpa adanya upaya untuk membantu korban agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo meminta saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf untuk datang ke rumah Ferdi Sambo dan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri memberikan Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf masing-masing 500 juta rupiah dan untuk Eliezer sebesar 1 miliar rupiah. Namun uang tersebut akan diserahkan setelah kasus tersebut selesai. Selain itu, terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo juga meminta saksi Richard Pudiang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengganti memberikan handphone iPhone. Dan terdakwa Putri Chandrawati juga telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga meninggal dunia. Peran terdakwa Putri Chandrawati yang dengan akal liciknya turut terlibat dalam skenario selaku istri yang telah mendampingi saudara Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, juga turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terlaksananya dengan sempurna. Padahal sebagai seorang istri, seorang perwira tinggi kepolisian seharusnya mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang keji,
dan tidak terpuji dan seharusnya dapat berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada terdakwa Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Candrawati. Dari uraian tersebut di atas jelas adanya perbuatan bersama-sama sebagai turut serta secara sadar dan peranan secara fisik untuk turut serta melaksanakan kehendak dan rencana jahat merampas nyawa orang lain dengan cara menembak sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Putri bersama dengan Ferdi Sambo, saksi Ricky, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Izin dilanjutkan. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwa terdakwa Putri Candrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 jaksa penuntut umum. Demikian yang mulia. Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan. Mohon untuk tenang. Tolong hargai persidangan. Saudara terdakwa, saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara? Silakan. Mohon untuk tidak ada komentar. Ya. Mohon izin yang mulia, saya serahkan ke penasihat hukum saya.
Bagaimana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Oh, serahkan pada penasihat hukum. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk menanggapi requisitor atau tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan nota pembelaan baik pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Baik. Terima kasih. Kami berikan waktu 1 minggu pada hari Rabu yang akan datang, dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu sebagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah saudara mau menjelaskan tentang bukti-bukti yang saudara mau serahkan. Izin Gitu. Yang Mulia, jika dimungkinkan waktu yang diberikan selama 2 minggu agar kami bisa menyiapkan secara lebih lengkap dan karena kami menemukan banyak asumsi dan karangan dalam tuntutan JPU tadi, jadi kami mohon waktu lebih. Pada saudara penasihat hukum, sebagaimana kami berikan waktu pada kesempatan pada terdakwa-terdakwa yang lain adalah 1 minggu, jadi waktu saudara hanya 1 minggu. Demikian saudara jaksa penuntut umum, jadi minggu depan dengan agenda adalah pledoi. Izin Yang Mulia, ini bukan terkait dengan tuntutan dan nota pembelaan. Kami juga menyampaikan satu surat. Sebelumnya sudah disampaikan surat tertanggal 16 Januari 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara ini, karena ada kekhawatiran dan kondisi psikologis Bu Putri yang kami pandang perlu pendampingan psikolog. Kami sudah mengajukan surat pada Majelis Hakim dan sudah diterima pada 16 Januari 2023 yang intinya meminta izin dari Majelis Hakim agar dibuat penetapan atau diperintahkan agar kami bisa membawa psikolog atau psikiater untuk melakukan pemeriksaan dan mendampingi Ibu Putri di rutan. Ini perlu kami ajukan karena sebelumnya kami sudah membawa psikolog ke rutan tapi ditolak dengan alasan belum ada penetapan dari Majelis Hakim. Jadi ada 2 surat Yang Mulia, tanggal 16 Januari dan kemudian ditambah 17 Januari yang intinya kurang lebih sama. Baik, kami akan segera keluarkan penetapan sebagaimana saudara maksudkan. Besok pagi silahkan berhubungan dengan PTSP akan dikeluarkan penetapan. Majelis. Terima kasih Yang Mulia. Izin yang kedua Yang Mulia, sebelum saudara JPU. Bentar dulu, saudara penasihat umum. Apa yang mau disampaikan penasihat jaksa penuntut umum? Karena pemeriksaan atas terdakwa Putri Chandrawati sudah selesai, menurut kami untuk pendampingan itu tidak diperlukan. Ya, karena begini, sudah ada saudara jaksa penuntut umum, ini pendampingan di luar persidangan, bukan di itu, dan ini karena terdakwa masih merupakan tahanan dari kewenangan Majelis Hakim, maka kami akan memberikan keleluasan itu sama dengan halnya ketika terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa meminta untuk izin pada keluarga untuk menengok. Sepanjang itu masih menjadi kewenangan Majelis Hakim, kami akan memberikan. Terima kasih Yang Mulia, karena itu merupakan hak terdakwa untuk pendampingan kesehatan termasuk kejiwaan. Yang kedua, kami juga menyampaikan informasi sebelumnya tanggal 17 Oktober 2022 kami sudah menyampaikan surat pada pihak kejaksaan untuk meminta hasil pemeriksaan psikiater terhadap Bu Putri Chandrawati. Jadi sudah pernah ada pemeriksaan psikiater sebelumnya di bulan Oktober meskipun sangat terbatas, dan sesuai dengan hak Bu Putri Chandrawati untuk mendapatkan informasi hasil pemeriksaan terhadap dirinya, maka kami mengajukan permintaan tersebut. Sampai hari ini, dari tanggal 17 Oktober 2022, kami tidak pernah mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua, sebenarnya Majelis Hakim di persidangan setelah 17 Oktober 2022, itu sudah menyampaikan agar pihak kejaksaan menyampaikan hasil tersebut. Jadi sampai sekarang kami belum menerima.
Mohon ini direspon dan kami bisa mendapatkan hak terdakwa untuk mendapatkan hasil pemeriksaan psikologinya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk menanggapi. Cukup majelis, kami akan mempertimbangkan. Baik. Jadi karena itu merupakan kewenangan pada jaksa penuntut umum, kami majelis hanya bisa menyarankan di persidangan. Demikian, baik saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dengan saudara akan datang lagi diperintahkan untuk hadir pada waktu minggu yang akan datang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi. Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Kita akan lanjutkan lagi pukul 14. Coba lihat sebentar. Ibu komentarnya terkait perselingkuhan Ibu. Emang benar Bu? Putri katanya selingkuh Bu. Emang selingkuh sama Yosua? Ada komentar Bu soal dugaan perselingkuhan ini Bu. Emang 8 tahun gimana Bu komentarnya Bu? Komentar mengenai 8 tahun. 8 tahun gimana Bu? Makasih. Emang selingkuh ya Bu? Makasih Bu Putri. Bu selingkuhnya gimana Bu?